semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya, baik-baik dan tetap semangat untuk belajar agama. Mari kita membuka buku agama pelajaran keempat. Pelajaran keempat tentang apakah? Bekerja sama dengan teman. Anak-anak, inilah pelajaran kita yang keempat, bekerja sama dengan teman. Mari kita pelajari dengan sukacita. Ayo teman-teman, mari kita belajar di rumah. Anak-anakku yang terkasih, coba perhatikan baik-baik gambar-gambar yang suster tampilkan berikut ini. Teman-teman, mari kita lihat video dan gambar berikut. Coba lihat, asik sekali mereka berdua ini lagi ngapain ya? Oh, kelihatannya mereka berteman baik. Nih, mau ngapain ya? Oh, mau masangin tas untuk temennya. Kita lihat ya, berhasil nggak ya? Berhasil nggak? Oh, ternyata belum bisa juga nih. Ayo semangat, semangat. Rupanya ada orang lain yang juga ikut menolong. Nah, teman-teman, inilah kalau berteman baik, pasti selalu saling menolong. Lihat video yang satu ini ya. Ingat nggak tuh siapa? Coba lihat, saling bergandeng tangan, bekerja sama. Nah, bekerja sama dengan baik, maka pasti akan berhasil. Lucu sekali. Satu tempat berdiri dua orang. Nah, anak-anak mungkin ada yang masih ingat ya dengan dua video tadi. Dua video tersebut adalah contoh bagaimana anak-anak melakukan kerjasama. Tuh perhatikan, ada yang hampir jatuh, lalu ada yang menahannya. Itulah manfaat dari kerjasama. Bisa saling membantu satu dengan yang lain. Dengan kerjasama, pekerjaan berat bisa terasa lebih ringan. Pekerjaan juga bisa diselesaikan lebih cepat. Manfaat atau kegunaan bekerja sama dengan teman. Anak-anak, mengapa perlu bekerja sama dengan teman? Karena teman adalah anugerah Tuhan. Anak-anak, tentang kerjasama ada nggak sih di dalam kitab suci? Ada nggak? Jelas, pasti ada. Kitab suci agama manapun pasti memuat tentang kerja sama. Apakah agama Islam, apakah agama Buddha, apakah agama Hindu, apakah agama Kristen, Konghucu, Katolik, pasti ada kisah tentang kerja sama. Kita akan ambil bacaan dari kitab suci Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Orang lumpuh disembuhkan. Dibaca juga ya dari bukumu halaman 34.
yaitu temannya, dibawa kepada Yesus. Tapi karena begitu banyak orang, penuh di rumah di mana Yesus sedang mengajar, bahkan sampai di luar rumah mereka naik, bahkan jebol atap rumah dan menurunkan orang lumpuh itu persis di depan Yesus. Wow, luar biasa. Yesus kagum. Wah, hebat sekali. Yesus kagum dengan kebaikan dari 4 orang teman orang lumpuh ini. Ya, anak-anak, karena kebaikan 4 orang temannya ini yang sudah menolong temannya yang lumpuh, apa yang Yesus lakukan, anak-anak? Yesus menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Akhirnya dia bisa sembuh dan gembira sekali. Luar biasa ya, itu anak-anak. Ternyata menolong orang itu bisa meringankan penderitaan. Menolong orang yang menderita bukan hanya meringankan, tetapi juga bisa menyembuhkan, membebaskan. Ya, itulah manfaat kerjasama yang bisa kita pelajari dari kitab suci tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Anak-anak sudah melakukan banyak sekali contoh-contoh kerjasama ketika dengan teman-temannya di sekolah atau juga teman-teman di rumah, tetangga rumah maksud suster ya. Tapi itu kita lakukan ketika waktu belum ada virus corona ya. Terus bagaimana dengan sekarang ketika berada di masa pandemi COVID-19? Apakah kita bisa bekerja sama? Saling membantu? Bisa enggak? Ayo, bisa atau tidak? Pasti bisa. Nah, apa yang sudah anak-anak lakukan selama masa pandemi? Kerjasama apa yang dilakukan selama masa pandemi corona? Virus corona maksud suster? Apa yang dilakukan? Anak-anak, tapi suster sedih loh. Mau tahu nggak kenapa suster sedih? Karena suster masih mendengar kalau ada yang kalau diajak kerjasama masih susahnya minta ampun. Terlebih di saat masa pandemi ini, ketika kita tidak bisa bekerja sama dengan teman-teman di sekolah karena tidak bertemu, ternyata masih ada yang sulit bekerja sama dengan orang tua. Ada yang masih sulit bekerja sama dengan papi mami. Diminta untuk belajar. Ntar ya, Mi, sabar ya. Ternyata main game. Main game 1 jam, belajarnya 5 menit. Baru 5 menit udah lari ke sana kemari. Dipanggil, enggak, nanti, entar. Atau asik, entar ya, Mak. Aduh, ini lagi asik, dia lagi entar, dikit lagi.
Suster dengar itu masih ada loh. Diminta berdoa untuk temannya. Ternyata berdoa pun pilih-pilih. Masih memilih-milih. Ingat ya anak-anakku sayang. Yesus tidak membeda-bedakan siapapun. Apapun agamamu, pasti diajarkan agar memperhatikan semuanya tanpa membeda-bedakan. Tuh, suster masih dengar bahwa anak-anak kalau doa itu masih milih-milih, ini saya nggak kenal, nggak lah, tunggu dulu nggak mau. Bagaimana kita bisa bekerja sama kalau berdoa saja masih terasa berat? Suster juga masih mendengar loh, ada yang susah sekali diatur oleh orang tua. Ingat baik-baik, kita sudah mempelajari tentang bekerja sama. Suster berharap itu dipraktekkan di rumah masing-masing karena kita belum bisa bertemu. Oke ya, dan pasti bisa bekerja sama walaupun masih di masa pandemi COVID-19. Demikian pelajaran agama kita kali ini. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Bye-bye.